ini satu lagi eh, kategori dari kata kerja dalam bahasa Arab. Dia bisa dilihat dengan kacamata bina dan i'rab ya. Ini sangat erat hubungannya dengan nahu ya. Ini sangat erat hubungannya dengan nahu. Ini akan terpakai di dalam meng-i'rab ya. Meng-i'rab artinya mengurai kata di dalam sebuah kalimat gitu ya. Bina itu ya yang kita kenal istilah yang lebih sering itu apa? Mabni gitu ya. Mabni wa mu'rab. Itu mabni itu susah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu kategori bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab itu ada yang dikategorikan mabni, ada yang mu'rab. Fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Tapi kalau huruf semuanya mabni ya gitu ya. Nah, sekarang kita melihat dari segi kata kerja. Apa itu mabni? Siapa yang tahu konsep mabni? Apa? Kalau diterjemahkan ke bahasa kita apa itu mabni? Yang harokat akhirnya nggak berubah. Yang harakat akhirnya tidak berubah. Lawannya mu'rab berarti berubah gitu ya. Jadi itu susah kita dalam bahasa Indonesia nggak ada kasus seperti itu. Kenapa itu jadi persoalan? Karena di dalam bahasa Arab mengenai harakat akhir di sebuah kata itu akan menentukan kedudukan kata dalam kalimat ya, terutama isim gitu ya. Tapi pun fiil bisa dikategorikan mabni dan mu'rab walaupun sebetulnya kata kerja secara individu itu nggak ada dia kedudukannya di dalam kalimatnya. Dia kata kerja itu baru dalam tarkib dalam susunan fiil dengan fa'il itu baru eh, fiil wa fa'il jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar misalnya. Fi mahalli nasbin hal gitu misalnya. Ada gitu. Tapi kalau kata kerja sendiri itu tidak ada di dalam kedudukan dalam kalimat. Hanya sering kita kalau ketemu jumlah fi'liyah langsung aja fi'ilnya fi'il madhi gitu gitu ya. Nah, tidak dikatakan fi'il madhi apa kedudukannya nggak ada, dia hanya langsung aja fi'il madhi ke fi'il mudhari ya. Tidak ada kita mengatakannya sebagai kedudukannya gitu ya. Kalau dalam jumlah fi'liyah. Kalau dalam jumlah ismiyah misalnya ar-rajulu yahduru, maka yahdurunya itu nggak bisa kita langsung mengatakan kabar. Tapi kita mengatakan yahduru fi'il mudhari marfu'un bidhammah wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu wa, baru fi'il dan fa'il baru dia fi mahalli raf'in kabar gitu ya. Jadi kalau fi'il berdiri sendiri tidak ada i'rabnya gitu ya. Pasti dalam tarkib ya. Sudah? Udah paham Anda pengertian dari mabni dan mu'rab. Jadi ada kategori fiil yang mabni dan ada kategori fiil yang mu'rab. Sepengetahuan Anda, kata kerja apa saja yang kategorinya mabni? Yang sudah Anda ketahui. Madi. Fiil madi. Seluruh madi mabni. Fiil madi itu kan ada 14 tuh. 14 tasrifnya. Apakah semuanya mabni? Iya. Iya, iya, ragu-ragu. Cuma iya kediannya ya. Cuma apa lagi persoalannya? Apa beda kata ba dengan kata tu? Itu sama-sama fi'il madi. Apanya yang beda? Domirnya. Bukan dari segi binanya.
Kita kan mengkaji masalah mabninya, masalah binanya. Apa bedanya kataba dengan katabtu? Belum paham ya. Itu namanya tanda binanya, alamatul binanya yang beda. Kataba dikatakan mabni alal fathi. Kita lihat harakat akhirnya fathah gitu. Tapi kalau katabtu dia mabni juga. Tapi bagaimana kita mengatakan mabni ala sukun gitu. Katabu mabni ala apa? Yang kita lihat adalah harakat ba-nya tadi. Mabni ala dhammi gitu. Ya. Tanda binanya yang beda. Ya, tanda bina itu ya dhammah, fathah, kasrah, jazam gitu misalnya ya, atau sukun gitu ya. Itu ya. Fi'il mudhari' mabni atau mu'rab? Sepengetahuan Anda. Mu'rab. Mudhari ya? Mudhari mu'rab. Mudhari' mu'rab. Apakah semuanya mu'rab? Dari 14 tasrif. Belum paham. Dari Ada yang 14 mabni ya sudah? apa? Ada yang mabni ya? Yang mana? Domir hunna. Bukan hunna, mana ada hunna? Mana ada hunna? Nuniswa, hunna beda ya. Namanya lain lah, lain. Jadi wah. Untuk hunna iya gitu ya. Di depannya hunna kata benar. Tapi apakah nah di belakang itu hunna namanya? Enggak ya. Nah, itu yang harus Anda bedakan. Gitu. Hati-hati ngajarin ke muridnya nanti itu ya. Jadi ada beda ya. Kalau tadi madi ke-14-nya mabni. Kalau dia mudhari 12 yang mu'rab, ada 2 yang mabni. Fil amar mabni atau mu'rab? Mabni. Semuanya 6? Ya. Nah, Ya, iya, ya. Nah, sekarang kita Anda udah paham. Sekarang yang belum mungkin jadi tinggal di kepala itu masalah tanda bina dan tanda i'rab gitu ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini dan mungkin ada yang tambahan dari konsep lain yang harus masuk dalam hal ini gitu ya. Jadi fi'il yang dilihat dari bina dan ini ada namanya al-fi'lul mabni, al-fi'lul mu'arrab ya. Ya, kita mengenal dan kita mendalami mabni mu'arrab wa tasnifatihima ma'a ma'rifati ajnasi min kulli wahidin minhuma. Ya. Teksnya al-fi'lul mabni wal mu'arrab hanya dalam satu teks. Ini lupa ini di di apa PPT ini kan ad-darsu pelajaran berapa? Di buku benar sih. At-tasi' wal tasi asyar ya. Pelajaran 19 ya. Ya. Al-maudhu' amaliyatut tadris. Kira-kira apa ini artinya? Kalau secara harfiah amaliyah praktek, at-tadris ngajar, praktek ngajar. Tapi yang Anda kenal di kampus namanya apa? PPL gitu ya. PPL ya, PPL ya. Ya. Ini biasanya kalau sudah kalau nggak salah ya tahun 4 ya. Tahun 4 semester 7 apa semester 6 ya, semester 7 kalau nggak salah ya. Anda harus ke lapangan. Ya.
Hadza al-hiwar baina Nur Hasanah wa Salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang perlu kita cermati dari ungkapan ini? Yang ngomong si Nur Hasanah, dia ngomong ke Salihah, ya. Tapi tetap aja penggunaannya assalamualaikum. Kita tidak menggunakannya assalamualaiki gitu kan. Seharusnya kan dia satu orang gitu ya. Tapi itu sudah salam yang sangat populer. Tidak kita biasanya tidak disesuaikan dengan siapa kita ngomong. Kalau dua orang dia apakah kita mengatakan assalamualaikum, jarang orang makain begitu gitu ya. Jadi apalagi atau perempuan seorang, dua orang, banyak tetap aja dipakai. Ini sudah salam yang bersifat universal di dalam dunia Islam gitu ya. Itu suatu penghormatan gitu. Assalamualaikum. Ya. Walaupun anak kecil ya. Assalamualaikum. Yang di depan kita anak kecil gitu ya. Jadi itu suatu penghargaan kepada makhluk Allah ya. Sudah. Nur Hasanah qalat min aina ji'ti ya Salihah, ji'tu minal baiti ya Nur Hasanah. Ya Salihah, li muskilah sa'uhkiki. Ini kan bukan salam lagi ya. Ini harus sa'uhkiki. Ya, si Nur Hasanahnya ngomong gitu. Saya ada masalah, saya akan ceritakan kepada Anda ya. Ya sadiqati akhbirini ayyu muskilatin indak ya. Apa masalah Anda ya? Ya Salihah, ba'da ma tanawaltul futuro sya'urtu bi alamin syadidin fi batni. Lidzalik atlubu minka li an tukhbiri al-ustad anni la ahduru fi hissatihi ya. Sebetulnya ini juga harus digaris bawah nih, di antukhbiri gitu ya. La ahduru, tapi kenapa nggak digaris bawah ya? Dah, karena saya sakit habis sarapan, ya tolong dikasih tahu dosen yang mengajar hari ini ya. Semaqala Salihah na'am syafakillah ya. Fatadhabu Salihah ilal fasli litadribi al amaliyati tadrisi ma'a mutsumalaihim. Wa sa'alahal ustad ya. Nah, gurunya ternyata bapak-bapak nih ya. Dia masuk kelas dan ustadznya nanya, hal tasta'idina biqiyami alamatit tadris amamat thalabah? Ajabat Salihah na'am ya ustadz. Anda udah siap? Ya, ini rupanya itu ke giliran si apa? Si Salihah untuk maju ke depan untuk latihan. Nah, ini sebetulnya belum ke PPL ke sekolah ya. Ini baru PKM ya. Sekarang namanya istilahnya PKM ya. Ya, ada mata kuliah khusus PKM. Itu latihan mengajar di kampus yang diajar teman sendiri gitu ya. Jadi belum murid yang sebenarnya. Nanti akan Anda alami gitu ya. Qamat Salihatu kal mudarrisati amama asdiqaiha fi amaliyatit tadris. Wa 'allamat maddatal qiraati ats-tsaniyah. Wa ba'da nihayati amaliyatit tadris madahat tullabu Salihata bi amaliyatiha al-mumtazah. Azan deh ya. Mau ditunda gimana gitu ya. Tapi bagusnya ditunda ya, sholat dulu gitu ya. Tapi ya udah deh. Ya. Jadi langsung si Salihahnya ngajar qiraah 2 ya. Setelah selesai teman-temannya memuji dia ya. Bi amaliyatiha al-mumtazah. Prakteknya yang istimewa gitu ya. Tsumma qala Ustaz, kaifa sya'urta
ba'da amaliyatit tadris amama thalabah. Gimana perasaan lo gitu? Salihah, sya'urtu bisururin syadid. Ya Ustaz, seneng ya. Li'annahum yafhamuna ma syarahtuhum. Karena ya teman-temannya ya pahamlah apa yang dia terangkan. Kemudian dinasihati oleh ustadznya, ya'lami ya salihah, inna hadhil amaliyata takhtalifu bitadrisit talamiz fil madrasah. Fa innahum yahtajuna ila uslubin sahlin li ayyafhamu fahman jayida. Kalau ngajarin teman gampang lah, karena ilmunya setaraf gitu ya. Tapi kalau ngajar di kelas yang sebenarnya di SMA, di SMP, wah itu perlu cara, strategi yang benar-benar Anda pilih untuk memudahkan mereka untuk memahami materi. Jadi beda ya. Kalau ngajarin teman ada rasa apa ya? Rasa apa ya? Nolong teman gitu. Nggak ngerti juga dibilang ngerti. Ya, soalnya nggak mempersulit teman gitu. Ntar kalau giliran saya ngajar nanti dipersulit lagi sama teman. Ya, ya adalah perasaan apa gitu ya kalau ngajarin latihan ya. Tapi kalau di sekolah nggak bisa begitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Setidaknya Anda berlatih memberikan pelajaran di hadapan orang rame gitu. Latihan ngomong itu kan susah juga kan. Iya. Apalagi kalau disuruh neranginnya pakai bahasa Arab gitu ya. Semakalat salihah na'am ya Ustaz. Sa'uhawilu ila dhalik. Nah, tadi dia lupa pesanan dari si Nur Hasanah. Ya Ustaz, akhbaratni Nur Hasanah annaha la tastati'u an tahdura fi hadhil hissati li'annaha maridah. Maka Ustaz, na'am Allahu yashfi. Ya. Jadi ada yang diambil hanya padahal banyak tadi ya kosakata yang perlu kita lihat gitu ya. Kalau kita lihat dari atas itu sebetulnya jikti. Nah, dari sini nih. Jikti, jiktu gitu ya. Itu baru sa'uhkiki. Akhbirini ya. Tanawaltu. Atlubu. Ya juga atlubu. Antukhbiri. Gitu. La ahduru. Ya. Syafaki. Ya. Apa lagi? Sa'alaha. Ya. Tasta'idina. Termasuk qala ya. Tasta'idina. Ajabathu. Iya. Qamat. Apa lagi? Alamat. Madaha. Ya. Sya'urta. Sya'urti di sini maksudnya ya. Kaifa sya'urti ba'da ya. Sya'urtu. Yafhamun. Ya'lami. Yahtajuna. Li'ayyafhamun. Tentunya banyak ini yang bisa dijadikan permasalahan dalam materi ini. Sa'uhawilu. Akhbaratni. Ya. Tastati'u an tahdura fi hadhil hissah li'annaha maridah. Naam yashfiha. Banyak. Cuma diambil di sini sebagai ininya hanya ada 7 di sini. 1 sa'uhkiki akhbirini matanawaltu ba'da matanawaltu tasta'idina qamat yafhamuna ya'lami. Ya, sebetulnya enggak lengkap ini ya. Bagusnya Anda ambil semuanya tadi ya. Kalau kita lihat ini, mendingan dari sini aja. Tadi, ji'tu. Dari segi fi'il, itu fi'il apa? Fi'il madi. Madi, ya. Sebelum masuk, fa'ilnya apa?
Baik ji'ti, baik ji'tu sama aja. Apa fa'ilnya? Ta'ul mutaharrikah. Tak mutaharikah. Kalau enggak sebelum masuk tak mutaharikahnya dia apa? Ja'a. Ja'a. Berbeda enggak? Ja'a dengan ji'tu, ji'ta. Kan ada beda ya. Sebelum ada damir dia fathah dia ja'a. Masuk tak mutaharikah. Ya ini kan problema fi'il apa? Ini problema fi'il ajwaf ya. Karena fi'il mudhari'nya yaji'u, maka ingat ya pelajaran menjadi ji'tu, ji'ti gitu ya. Masalah fi'il ajwaf. Ingat pelajaran sebelumnya. Cuman jadi persoalan, mana yang lam fi'il? Hamzahnya ya. Di dalam masalah bina dan mu'arab ini itunya yang dilihat. Harakat lam fi'il. Kalau tiba di ja'a itu ada istilah itu. Ja'a itu dikatakan fi'ilnya khalian minat doma min doma iri rafa al muttasilah. Apa artinya khalian min doma iri rafa al muttasilah? Tahu nggak? Mana khalian? Kosong dari domir rafa mutasil. Kosong. Kosong itu artinya apa? Nggak punya, nggak berhubungan gitu. Tapi kalau ji'ti, itu namanya apa? Lawan dari khalian. Ya tasil. Muttasilan gitu ya. Jadi kalau tadi ja'a khalian. Kalau ji'ta, ji'ti, ji'tu itu muttasilan bidoma irira. Di sini muttasilan bita ilmu mutaharrika. Ternyata kalau dia khalian min damir rafa, dia apa jadinya? Harakatnya A gitu. Maka kita mengatakan, tadi udah kesimpulkan tadi, bahwa semua fi'il madi itu mabni. Gak ada yang mu'arab. Walaupun kita lihat, terganti itu ada A, ada mati gitu ya, ada dhamma gitu. Tapi tidak, kita mengatakan karena dia tidak dipengaruhi. Tidak dipengaruhi oleh nawasib atau jawazim. Apa arti nawasib? Mansub. Menghapus. Huruf-huruf nasab. Jawazim? Huruf jazm. Huruf-huruf jazam. Anda udah hafal? Huruf nasab apa aja? An, lan, Apa lagi? Izan, kai, Izan. Tai. dan kai, kai. hatta, Kalau hatta belum, bukan. Ya. Nah, itu sering keliru juga itu. Hatta ada lam juhud, lam ta'il itu bukan huruf nawasib. Huruf nawasibnya hanya an. Cuma dikatakan sesudah hatta bukan yang menasabkan, sebetulnya bukan hatanya, tapi an yang tersembunyi di dalam hatta itu namanya an mudmarah. Tetap aja yang menasabkan an gitu ya. Nah, nanti kamu kaji deh ya. Jadi ada kelompoknya itu lam ta'lil, lam juhud, hatta, fa sababiyah, waw ma'iyah gitu ya. Itu namanya fi'il-fi'il yang dinasabkan oleh an mudmarah namanya. An yang disembunyikan. Ya, tapi supaya gampang dosennya kadang-kadang bilang aja itu termasuk huruf nasab gitu. Sebetulnya yang huruf nasabnya adalah an-nya gitu ya. Kalau saya selalu jalan lurus gitu ya. Apa yang saya pelajari dari buku aslinya seperti itu gitu ya. Jadi saya nggak mau mentakwil-takwilkan begitu ya, memaling-malingkan gitu ya. Ya, secara ringkas kadang orang untuk kemahiran ya gitu aja memahaminya gitu, untuk kemahiran gitu biasa gitu ya.
Sudah? Jadi ini udah ada dua kondisi fi'il madhi. Kalau nggak ada dhamir rafa di belakang, dia biasanya mabni alal fathi. Tapi kalau ada tak mutaharrikah, sekarang masih ingat nggak berapa macam tak mutaharrikah yang masuk ke dalam fi'il madhi? Pelajaran pertama kali. 7 ya. Nah, apa itu 7-nya? Ada tu, ada ta, tuma, tum, ada ti, tuma, tunna. 7. Nah, jadi ini udah mewakili. Ti, itu udah mewakili 7. Berarti apa? Sudah 7 bentukan dari fi'il madhi itu pasti mabni ala sukun dia. Karena hamzahnya mati. Apalagi yang kamu temukan hamzahnya mati selain tak mutaharikah? Ayo. Non niswah jikna gitu ya. Maka itu juga mabni ala sukun. Tambah 1, tadi 7. Tambah 1. Tambah 1 lagi apa? Nah, fa'il. Jikna gitu ya. Udah 9 itu ya. Udah 9 kata pada fi'il madhi semuanya mabni ala sukun. Yaitu bertemu dengan tak mutaharikah, non niswah, na fa'il. Sekarang yang tadi ja'a itu berapa macam dia? Yang mabni alal fathi. Ja'a, ja'at, ja'a, ja'ata gitu ya. Ada 4 itu. Itu semuanya mabni alal fathi. 9 tambah 4 udah 13. Berarti tinggal 1. Nah, mana lagi? Hum, ja'u. Jadi fi'il madhi ada tambah 1 lagi mabni alal dhammah. Jadi tanda bina pada fi'il madhi 3 macam. Mabni alal fathi, mabni ala sukun, mabni ala dhamma. Itu dia. Ya. Selesai ya. Sekarang ini sa'uh kiki. Ini kebetulan fi'ilnya fi'il naqis gitu ya. Saya bawakan aja dulu, jangan fi'il naqis dulu. Misalnya apa? Sa'ashkuruki gitu. Saya ganti dengan ashkuru. Ya. Sa'ashkuruki. Sin di depan ini kenal sin huruf apa itu? Pernah dengar? Pernah paham? Ada? Apa artinya sin? Sa'uh kiki. Saya ingin. Ingin atau apa? Akan. Akan yang lebih tepat ya. Pernah dengar nggak istilahnya sin apa itu? Huruf apa itu? Namanya harfun listiqbal. Huruf menunjukkan masa yang akan datang. Ya. Cuma ada 2 macam dia. Siapa yang tahu satu lagi? Sin temannya apa? Saufa bukan sih? Iya benar. Jadi ada sin, ada saufa. Kalau sin dia bisa penulisannya digabung dengan fi'il mudhari, sedangkan saufa dia berdiri sendiri. Apa bedanya sin dengan saufa? Mal farqu bainahuma? Mana tahu udah ada pernah dosen yang ngomong gitu. Gak tahu, lupa. Sin dengan sofa sama-sama harfun lil istiqbal. Asin liwaqtin qarib. Wasaufa liwaqtin ba'id. Jadi kalau dari omongan sampai melakukan pekerjaan itu waktunya singkat. Masalah singkat ini sangat relatif ya. Boleh setelah ngomong langsung, boleh mungkin ya seminggu itu masih dekat namanya gitu ya.
Nah, tapi kalau orang itu merasa sebulan itu udah jauh, dia akan mengatakan saufa. Tapi ada orang yang mengatakan sebulan itu nggak jauh. Itu sangat tergantung kepada perasaan. Nah, tapi kalau setahun, nah itu baru dia mengatakan saufa, gitu misalnya ya. Itu sangat relatif, nggak bisa kita ukur batasnya. Gitu. Sudah. Sekarang sa'ashkuruka. Apa fa'ilnya di situ? Ini sambil ngulangin pelajaran lama sebetulnya. Lupa lagi. Dhamir mustatir takdiruhu ana ya. Jadi sin lil istiqbal, ashkuru fi'il mudhari, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ana. Ka atau ki-nya sebagai maf'ul bih, ini dhamir nasab ya. Dhamir nasab ya. Sekarang yang persoalan ashkuru. Ya. Kita buang sin di depan, kita buang ki-nya. Ashkuru. Aktubu, ajlisu. Nah, sama aja tuh ya. Ashrobu. Ya. Itu juga dikatakan apa? Fi'il mudhari' khalian min dhamairi rafa' al-muttasilah. Dia nggak punya dhamir rafa' yang muttasil. Pengertian muttasil itu baris. Cuma dia pakai dhamir mustatir, bukan baris gitu. Dan jangan bingung kamu nanti. Kan ada dhamirnya, tapi kan dia tersembunyi, nggak kelihatan. Di sini maksudnya dhamir muttasil itu kelihatan nyata, baris. Ya. Berapa macam fi'il mudhari' yang khalian min dhamairi rafa' muttasil? Dari 14 tasrif itu. Ingat nggak? Dua berarti saya. Kurang tuh. Nah, Lebih itu. Belum pas ya. Ini sama dengan konsep berapa macam dhamir mustatir dalam fi'il mudhari' berapa? Belum hafal juga ya. Ntar lagi udah selesai. 5 ya. Tadi ashkuru dhamir mustatir, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ana. Nashkuru fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Tashkuru dhamir mustatir takdiruhu anta. bisa anta bisa Anti. Anti Bisa tashkurina. hiya, bisa hiya, bisa hiya, iya, iya. Ya iya, kamu jangan cepat-cepat ngomong. Mikir dulu gitu ya. Jadi bisa anta, bisa hiya. Udah berapa itu tadi? Udah 4 ya. Jadi apa? Ashkuru, nashkuru, tashkuru, tashkuru. Satu lagi apa? Yashkuru. 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 Fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ini namanya fi'il mudhari' khalian min dhomairir rafa' al-muttasilah. Dia hanya mengandung 5 macam dhamir mustatir. Ya. Nah, kita kaji dulu yang khalian min dhamair ini. Ashkurul asatid. Bagaimana kita mengatakan ashkuru? Boleh nashkuru, boleh tashkuru, boleh yashkuru, boleh ya tashkuru bisa 2 kali tadi. Bagaimana mengatakannya? Fi'il mudhari' marfu'un bid dhammah. Kan kayak dhammah di belakangnya gitu. Jadi ini namanya apa dhammah di dalam fi'il mudhari'? Tanda i'rab, alamatul i'rab namanya.
alamat i'rab minal fi'lil mudhari' alladzi khalin min dhamair rafa' al-muttasilah. Pertama apa? Dhammah. Marfu'un bid dhammah. Kenapa dia marfu'? Siapa yang tahu? Karena layat tasil bi syai'. Ya, layat tasil bi syai' maksudnya Enggak huruf yang memasukkan domir yang kok domir? maksudnya kayak ya tribuna itu Bukan. berarti nggak kemasukan huruf nasab. Iya. La yasbiquhu. Tidak didahului oleh harfun an-nawasib wal jawazim. Ghairu masbuqin bin nawasib wal jawazim. Tidak didahului. Karena tidak didahului oleh huruf nasab dan huruf jazam, dia jadi marfu. Tapi kalau ada salah satu huruf nasab mendahuluinya, jadi apa dia? Mansub. Ya. Uridu an ashkura. Nuridu an nashkura. Turidu an tashkura. Ya. Yuridu ayyashkura. Sama aja itu. Ya. Maka dia mansub. Sekarang, apa tanda nasabnya? Fathah. Maka kita katakan ayyashkura an ashkura tadi mansufil mudhari' mansubun bil fathah. Tapi kalau dia masbuqun bil jawazim, bagaimana jadinya? Majzum. Masuk lam. Saya belum berterima kasih. Nah, apa? Lam ashkur. Kami belum berterima kasih. Lam nashkur. Ya, dan seterusnya. Maka mana kita mengatakan ashkur, yashkur, naskur tadi fi'il mudhari'. Tadi fa'ilnya tergantung huruf mudhari'ahnya. Kemudian majzumun bis sukun. Jadi tanda i'rab dari fi'il yang khalian min dhama'irir rafa' marfu' bid dhammah, mansub bil fathah, majzum bis sukun. Ya. Sekarang baik aja kata yashkuru aja dulu biar gampang. Atau yaktubu deh. Yaktubu. Sekarang berapa macam yang berhubungan dengan dhamir rafa' muttasil? Ya berarti kalau yang khalian 5 berarti tinggal berapa? 14 dikurangi 5 tinggal jadi 9. Ya. Apa saja dhamirnya masih ingat? Kam dhamiran yattasilu bil mudhari'? 4. Alif isnen, waw jama'. Apa lagi? Ya mukhatabah, nun niswah. Berapa kali alif isnen? 4. 4 kali ya? 6 saja. 4 ya? Betul. Ya, antuma taktubani ya. Untuk satu laki satu perempuan. Huma tapi kalau huma ya iya, tapi alif isnan juga, cuma mudhari'ahnya beda. Huma yaktubani satu laki satu perempuan. Jadi 4 ya. Dengan waw jama' ada berapa? 2. Apa itu? Yaktubuna, Antum ya. taktubuna ya. Kemudian dengan ya mukhatabah.
Berapa macam? 1. Ya. Jadi tadi 4 tambah 2, 6. Tambah 1. Ya, masih ada 2 lagi. Yang 2 lagi apa? Non niswa. Niswa. Yaktubna, taktubna. Ya, jadi kalau kita lihat dhamirnya ada 9. Ini yang dibagi 2. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mana yang mu'rab? Itu kalau ketemu alif isnin, waw jama, ya mukhatabah. Tapi kalau ketemu nun niswah dia menjadi mabni. Ya. Kalau ketemu alif isnin, waw jama, ya mukhatabah sering disebut fi'il apa? Af'alul khamsah. Betul. Maka sudah paham itu. Kalau kondisi marfu al-af'alul khamsah, marfu'nya dengan apa? Sebutun nun. Disubutin nun, ya. Yashkuruna, yashkurani, tashkurina, ya. Yashkurani itu ada bisa 2 macam, yashkurani, tashkurani. Padahal 4 macam tadi ya. Tapi kan ada yang banyak sekali, tapi bentuknya hanya tashkurani, yashkurani. Kemudian yashkuruna, tashkuruna, ya. Tashkurina, ya. Itu yang af'alul khamsah. Marfu'un bisubutin, tapi masulan. Jadi la yashkuru, la yashkura, lan tashkuri, la yashkuru, lan tashkuru. Mansubun bihadfin nun. Masulam. Majzumun bihadfin nun. Ya. Itu fi'il mudhari, itu mu'arrabnya begitu. Jadi yang mu'arrab itu yang tidak ada dhamir rafa, dia marfu' bidhammah, mansub bil fathah, majzumun bisukun. Kalau dia fi'il yang 5, maka dia marfu'un bisubutin nun, mansubun bihadfin nun, majzumun bi hasfin nun. Sekarang tinggal yang mabni 2. Yaktubna, taktubna, itu masuk mabni. Sekarang apa tanda binanya? Sukun, mabni ala sukun namanya. Jadi nanti akan berubah-ubah. Masukkan deh. Hunna yaktubna. Masukkan lan. Hunna layaktubna, sama aja gitu ya. Masukkan lam, sama aja gitu. Makanya dikatakan mabni. Sekarang ada yang tidak ada di dalam tasrif tapi dikategorikan fiilnya mabni. Pernah tahu? Dengan syarat dia tidak berhubungan dengan dhamir rafa. Berarti yang khaliyah minat dhamair. Yaktubu atau misalnya ya'malu. Ya. Itu bisa kita hubungkan di belakangnya namanya nun taukid. Ya. Pernah dengar nun taukid? Nun yang pakai tasydid. Ya. Kalau inna, anna itu huruf taukid gitu ya. Tapi ada nun taukid itu berhubungan dengan bisa mudhari', bisa amar. Ya, bisa mudhari', bisa amar. Contoh, biasanya kalimatnya dalam kalimat sumpah. Ya. Wallahi la'amalanna wajibati. Demi Allah, saya benar-benar akan melaksanakan kewajiban. Ya. Karena yang akan datang itu belum tentu gitu. Tapi dia sudah nekat bahwa dia benar-benar akan melakukan. Maka dia perkuat keyakinan orang dengan sumpah. Kalau yang sudah lalu nggak perlu bersumpah sebetulnya. Ya kalau nggak percaya ya udah, saya pokoknya udah lakukan. Gitu. Tapi kalau yang akan datang itu dalam bahasa Arab
Kalau berjanji untuk memperkuat orang itu dengan sumpah. Kalau melanggar sumpah di dalam agama pasti ada namanya kifarat sumpah. Oh, harus bayar puasa kalau dilanggar gitu ya. Itu pemimpin kita yang suka melanggar sumpah, melanggar janji, harusnya dia bayar kifarat sumpah itu ya. Sudahlah janjinya nggak ada dijalanin, kifaratnya juga nggak dijalanin, berdabel-dabel deh. Tapi dia bukan sumpah ya, dia hanya sekadar janji ya. Nggak tahu deh. Ya. Jadi la'amalan. Bisa juga kami, lana malan. Ya. Bersumpah itu biasanya mutakalim. Ya. Kalau orang lain ya dia sendiri aja yang sumpah, jangan kita yang bersumpah. Jadi yang bersumpah itu selalu mutakalim. Ya. Karena dia yang akan mempertanggungjawabkan. Maka itu apa yang kamu lihat harakat akhir fiil, lam fiilnya. Fathah gitu. Maka dia dikatakan baik masuk lan, baik masuk lam, maka dia tetap juga fathah. Maka dia dikatakan mabni alal fathi litisolihi binunit taukid. Jadi kalau fiil mudhari berhubungan dengan nun taukid, maka dia menjadi mabni alal fathi. Baik itu fiil mudhari atau fiil amar. Ya, misalnya apa? Ya'mal. Nah, kita memerintahnya dengan keras karena dia pemalas nih ya. Ya'malan gitu ya. Nah, itu. Maka dia dari sukun, awalnya sukun menjadi fathah ya. Jadi fi'il amar mabni ala sukun juga di situ. Alal fathi gitu. Jadi sama ya. Asal dimasuki oleh nun taukid dengan syarat tidak ada dhamir rafa di situ. Jadi tidak ada alif isnen, tidak ada waw jamak, tidak ada ya mukhatabah, tidak ada nun niswah gitu ya. Alif isnen enggak ada. Baru dikatakan dia mabni alal fathi. Kalau yang begitu bagaimana? Nanti pelajarannya di unit 10. Ya, belum ya. Karena khusus fi'il taukid adanya di unit 10. Kita ini unit 8. Ya, unit 8. Sudah. Jadi fi'il mudhari ada dua macam, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mu'rab dulu, yang mu'rab ada dua macam, ada yang khalian min dhamairi rafa'al mutasila, ada yang muttasilan bidhamairi rafa' mutasila. Yang khalian itu dia marfu'un bidhamah, mansubun bil fathah, majzumun bisukun. Kalau dia af'alul khamsah muttasilan bi alif isnin waw jama' ya mukhatabah saja, maka dia marfu'un bi subutin nun, mansub wa majzumun bi bihalfin nun. Ya. Ya. Tapi kalau berhubungan dengan nun niswah dia masuk kategori mabni. Ya, kalau nun niswah mabni ala sukun. Tapi kalau dia berhubungan dengan nun taukid dia mabni alal fathi. Ya. Nah, selesai fiil mudhari. Sekarang fiil amar. Oh, sebentar dulu. Ada yang ketinggalan. Kaidah yang tadi itu berlaku untuk semua fiil mudhari yang apa? Sahihul akhir. Huruf lamnya huruf sahih. Ya. Apa saja fiil yang sahih akhir? Ya, sahih salim udah pasti. Ya. Ya, baik dia mahmuz gitu ya. Atau dia mudha'af itu tetap namanya sahih akhir. Fiil misal sahih akhir juga. Ajwaf sahih akhir juga. Yang sahih akhir itu apa? Fi'il nakis termasuk apa? Fi'il lafif gitu ya. Apakah dia lafif mafruk atau lafif makrun. Maka di sini nggak dikatakan kalau dia fi'il nakis, tidak. Maka dia dikatakan kalau fi'ilnya sahih akhir. Karena bukan hanya nakis yang mu'tal akhir.
Yang mu'tal akhir itu bisa fi'il naqis dan fi'il lafif. Yang penting lam fi'ilnya sahih. Bagaimana kalau dia lam fi'ilnya huruf ilat? Misalnya Roma. Bagaimana Anda mengatakannya? Nah, maka dalam fi'il yang mu'tal akhir, maka di situ harakatnya muqaddarah, kan begitu. Kalau dia sahih akhir, harakatnya zahirah, kan gitu. Jadi kalau misalnya yaktubu marfu'un bid-dhammah zahirah fi akhirih. Tapi kalau yarmi, tadi saya ngomong rama ya. Rama itu fi'il madhi, tetap aja juga. Rama fi'il madhi mabni alal fathi muqaddarah alal alif. Ini kan sudah kita kaji sebetulnya di waktu kita belajar ya naqis gitu. Yarmi harus tetap ya fuq bid-dhammah tapi muqaddarah alal ya. Ya dong. Ini tori marfu'un bid-dhammah muqaddarah alal waw. Yas'a fi'il mudhari' marfu'un bid-dhammah muqaddarah alal alif. Bagaimana kalau dia dimasuki oleh huruf nasab? Nah, ini tentu fi'il mudhari' ya. Yarmi menjadi apa? Ayarmia, zahirah dia. Enggak muqaddarah dia. Ya, yad'u menjadi ayyad'u zahirah dia. Kecuali yas'a. Yas'a tetap muqaddarah. Kalau alif tetap muqaddarah. Ayyas'a. Enggak ada itu ayyas'aya gitu ya. Ayyas'a. Sudah? Kemudian juga kalau dia majzum. Bukan majzumnya bisukun. Tapi majzumnya dengan apa? Bihadfi harfi illatin. Yarmi, masuk lam. Lam yarmi, majzumun bihadfi harfi illatin. Ya, yad'u. Majzumun bihadfi harfi illatin. Yas'a. Majzumun bihadfi harfi illatin. Oh, jadi ini luas jangkauan kajiannya gitu ya. Baru selesai itu konsep fi'il mudhari'. Ya. Nanti misalnya fi'il yang mu'tal akhir tadi kalau ketemu alif isnin waw jama' ya mukhatabah fi'il yang 5 berlaku. Marfu'un disubutin nun, mansubun bihasfin nun, majzumun bihasfin sama aja gitu. Ya. Enggak ada masalah itu. Ya. Kalau dia bertemu nun niswah yarmina tetap aja mabni ala sukun, nggak ada masalah itu ya. Nah, nadkhul ilal amr. Amar ada 6 ya. Damir mustatir fa'ilnya damir mustatir hanya 1 ya. Apa? Untuk anta aja ya. Uktub. Dalam kondisi ini dia dikatakan uktub fi'il amar mabni ala sukun. Tapi kalau ketemu alif isnin waw jama' ya mukhatabah. Yang awalnya af'alul khamsah. Harus ingat tuh af'alul khamsah. Sewaktu dia mudhari ada nunnya. Gitu ya. Tapi tiba di amar nunnya dibuang. Maka dalam kondisi ini kita mengatakannya mabni ala harfin nun namanya. Jadi jangan nanti uktuba mabni ala fathi, enggak ya. Uktubu mabni ala dhammi, uktubi mabni ala kasri, la. Ketiga-tiganya itu adalah mabni ala harfin nun. Karena dia ingat fi'il amar turunan mudhari. Ya. Awalnya di mudhari ada nunnya, tiba di amar hilang nunnya. Maka dia dikatakan mabni ala harfin nun. Tapi kalau uktubna, ini sama aja, mabni ala sukun. Kalau ketemu dengan nun niswah, mabni ala sukun. Jadi uktub dengan uktubna sama-sama mabni ala sukun.
Kemudian uktuba, uktubi, uktubu itu mabni ala halfin nun. Nah, sekarang kita sudah belajar kalau dia mu'tal akhir, fi'il amarnya mabni ala harfi ilatin. Kan gitu ya? Rama, yarmi, irmi. Da'a, yadu, udu. Kan gitu. Ya. Sa'a, yas'a, is'a. Mabni ala, lupa. Mabni ala harfi ilatin. Jadi udah dua ya. Tanda bina fi'il amar. Satu mabni ala sukun. Dua mabni ala harfin nun. Tambah satu lagi. Mabni ala harfi ilatin kalau dia mu'tal akhir. Oh, tambah satu lagi. Mabni juga alal fathi. Littisalihi binunit taukid tadi. Uktubanna. Jadi ada berapa tanda bina fi'il amar? Ada 4. Mabni ala sukun. Mabni ala hadfin nun. Mabni ala hadfi harfi illatin. Mabni alal fathi. Iya. Dah. Intahayna. Fidar sinahada. Lumayan ini konsepnya ya. Kalau di nahu nggak terlalu diapa-apain ya, dijelasin sih sama dosen gitu ya. Makanya karena saya ngerti banget ya. Saya juga dosen nahu dulu gitu ya. Tapi akhirnya dispesialisasikan ke dosen saraf ya. Nahu itu biasanya hanya saya ngajar nahu 3 gitu ya. Nahu 1 udah nggak ngajar, udah dosen lain. Nahu 2 udah dosen lain. Saya biasanya sorof 1, sorof 2, nahu 3. Itu yang saya ajarkan ya. Sudah yang diuraikan tadi itu. Ya, gara-gara nggak. Oh, udah. Ya. Nih, jadi saya nggak nerangin ini lagi ya. Sama aja ya. Semuanya udah tercakup di sini itu tadi. Ini tadi karena dia mu'tal akhir ya. Kalau ini fi'il mudhari', ini fi'il amar, akhbiri ini ya. Ini tadi yang bertemu ya mukhatabah mabni ala hadfin nun. Tanawal tuh ini fi'il madi bertemu dengan tak mutaharikah mabni ala sukun. Tasta'idina fi'il mudhari' bertemu ya mukhatabah ini mu'rab. Marfu' disubutin nun mansub wa majzum bihazfin. Ya, qamat fi'il madhi bertemu ta ta'nis tetap aja ada mabni alal fathi, enggak pengaruh ta ta'nis. Ya famuna fi'il yang 5 marfu'un bisubutin nun mansub wa majzumun bihazfin nun. Ya lami ini fi'il amar ketemu ya mukhatabah ya mabni ala halfin nun ya. Ini disimpulkan di sini. Al-fi'lu yakunu mabniyan au mu'raban. Jadi ada yang mabni, ada yang mu'rab. Al-fi'lul mabni ma la tatagayyaru harakatu akhiril fi'li lidukhulin nawasib awal jawazim. Jadi dikatakan dia fi'il mabni, fi'il mabni karena dia tidak akan berubah-ubah, tidak akan bisa diubah harakatnya itu oleh masuknya nawasib dan jawazim. Sedangkan wal fi'lul mu'rab ma tatagayyaru harakatu akhiril fi'li lidukhulin nawasib wal jawazim. Kebalikannya yang dikatakan mu'rab kalau fi'il itu berubah harakat akhirnya disebabkan oleh huruf nasab dan jawazim maka dia disebut fi'il mu'rab. Al fi'lul madi wal amar kilahuma mabniyani. Dua-duanya baik madi mudhari' dalam bentuk apapun semuanya itu adalah mabni. Sedangkan fi'il mudhari' yakunu mu'raban wa mabniyan. Sedangkan fi'il mudhari' ada yang lebih banyak mu'rab daripada mabni. Tapi ada mu'rab ada 14/2. 12/2 gitu ya. 12/2. Ya. Nah ini kalau kesimpulannya. Jadi af'alul mabniyah. Nah ini dia. Fi'il madhi seluruhnya. Fi'il mudhari' hanya 2 kata kan gitu ya. Fi'il amar semuanya. Ini fi'il mabni ya. Sekarang
bina fi'il madhi. Nah, bagaimana bentuk bina fi'il madhi? Ya. Ada yang satu mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Itu ada 9 kata. Ya. Yang mabni ala sukun ada 9 kata. Jadi apa? Tolabtu. Nah, saya loncat. Nah ini tolabti, tolabta, tolabtuma, tolabtum, tolabtunna, tolabtum. Itu namanya tak mutaharrikah. Kemudian tolabna na fa'il. Kemudian tolabna nun niswah. Jadi tak mutaharrikah ada 7. Kemudian na fa'il 1, nun niswah 1. Jadi ada 9, makanya 9. Itu namanya mabni ala sukun. Kemudian mabni alal fathi ada 4 kata, yaitu tolabat, tolaba, tolabata, tolaba. Ya, semuanya fathah ya. Jadi mabni alal fathi. Sedangkan mabni alat domi hanya 1 kata, yaitu tolabu ya. Jadi 9 tambah 4 tambah 1. Ya udah selesai fi'il madhi gitu. 14 bentukan. Sekarang ahwalu bina'i fi'il mudhari'. Jadi ada mabni ala sukun ada 2 kata ya. Tatlubna, yatlubna. Itu namanya mabni ala sukun. Yang kedua ada namanya mabni alal fathi. Nah ini yang tidak ada di dalam tasrif ya. Idza tasala binunit taukid. A'malanna wallahi la a'malanna wajibati ya. Wallahi la ansuranna ya. Al-fuqara misalnya gitu ya. Janji saya akan benar ya. Ya, dan seterusnya. Jadi ini mabni ala. Jadi berapa macam bina fi'il mudhari? Hanya 2 ya, 1 dan 2. Ya, hanya 2 aja. Mabni ala sukun dan mabni alal fathi. Ahwalu bina'il amar. Ada berapa macam bina fi'il amar? Tadi udah disebut ada 4 ya. Yang pertama mabni ala sukun. Ada 2 kata. Utlubna dengan utlub. Ya. Kemudian mabni ala hadfin nun ada 4 kata yaitu utlubi, utluba, utluba ini untuk muzakkar, ini untuk muannas, untuk muzakkar sama kemudian utlubu. Dia ada dalam 4 kata. Tapi dalam 3 bentukan ya. Bentukannya 3 tapi kosakatanya ada 4. Itu yang ada dalam tasrif ya. Kemudian yang di luar tasrif mabni ala hadfi harfi illatin lil af'alil mu'tallah fi akhirih ya. Jadi udum itu mabni ala hadfi harfi illatin. Yang satu lagi mabni alal fathi litisalihi binunit taukid ya. Itu kalau ketemu nun taukid ya mabni alal fath ukhrujan. Jadi ada 4 ya. Bina fil amar ada 4. Oh banyak ya fil amar itu ya. Itu kondisi ini kajian film apa tadi? Yang mabni aja baru ya. Ini kan ahwalu bukan. Al-af'alul mabniyah ya. Af'alul mabniyah ini semuanya. Kondisi bina madhi, kondisi bina mudhari' dan kondisi bina amar ya. Al-an nadkhul ila al-af'al al-mu'rabah. Al-af'alul mu'rabah al-fi'lul mudhari' al-mu'rab. Al-fi'il mudhari' mu'rab itu yang qasim ila qismain terbagi 2. Al-awal idza kana khalian tadi ya, khalian minad dhamair maksudnya min dhamairi rafa' al-muttasilah. Yakunu marfu'an bid dhammah mansuban bil fathah wa majzuman bisukun ya. Seperti yajlisu, la yajlisa, lam yajlis. Idza kana muttasilan bi alif isnain waw jama' ya muqatabah ini yang disebut al-af'alul khamsah yakunu marfu'an bi subutin nun mansuban wa majzuman bi hadzfin nun. Yahfazani la yahfaza lam yahfaza. Yahfazuna la yahfazu lam yahfazu. Tahfazina lan tahfazi lam tahfazi. Kemudian alamatul i'rab fil mudhari'. Udah ini ya. Jadi ada 2 macam tadi yang muttasilan ya. Tapi ini masih fi'il mudhari' mu'rab. Kita belum berbicara fi'il mudhari' mabni ya.
Alamatul i'rab fil mudhari' takunu zahiratan. Nah, jadi tanda i'rab dari fi'il mudhari ada yang jelas nyata idza kana al-fi'lu sahihal akhir au muqaddaratan, ada juga yang muqaddarah idza kana mu'tal akhir. Jadi kayak yaktubu marfu'un bid dhammah. Masukan yaktuba mansubun bil fathah zahirah. Lam yaktub majzumun bisukun zahirah juga gitu. Tapi kalau dia mu'tallan maka yad'u marfu'un bid dhammah muqaddarah alal waw. Yarmi marfu'un bid dhammah muqaddarah alal ya. Yas'a muqaddarah marfu'un bid dhammah muqaddarah alal alif. Tadi fi'il mudhari yang mabninya mana? Oh, tadi sudah, oh ini ya. Nggak dibahas ya. Oh ini udah ya. Ini sudah ya. Ahwalu bina ya. Soalnya fi'il madi yang mabni udah ya. Jadi ini khusus mu'rab yang di luar yang di atas tadi ya. Artinya yang satu khalian minat dhamair, yang satu muttasilan bi alif isnain waw jama' ya mukhatabah, di luar nun niswah ya. Itulah materi hari ini mengenai al-fi'lu bin nazari ila bina'ihi wa i'rabihi. Ya. Sebetulnya nggak baru sih gitu. Cuma di sini namanya apa? Memfokuskan kajian gitu. Kalau yang dosen nahu mungkin ya disinggung dikit, sedikit gitu. Kalau ini fokus gitu, diarahkan bagaimana kondisi fi'il yang mabni, bagaimana kondisi fi'il yang mu'rab ya. Kalau madi tadi amar, jadi apa? Alamatul bina madi apa? Alamatul bina amar apa? Alamatul bina mudhari apa? Itu juga alamatul i'rab pada fi'il mudhari seperti apa? Kalau dia khalian minadh dhamair seperti apa? Kalau dia muttasilan bi alif isnin waw jama' ya mukhatabah seperti apa? Begitu kajian. Ya. Dah. Indakum soal? Nggak ada yang sulit-sulit kan? Cuma di sini harus konsentrasi dan diulang-ulang. Harus tinggal di kepalanya, itu susah itu ya. Ntar pas ditanya lama mikirnya dia. Harusnya mikirnya. Ya, dia akan setia ilmu, setia dia sama orang aja gitu ya, sama dengan manusia lain gitu ya. Pelajaran itu juga perlu dijambangi ya. Nggak orang aja yang perlu dijambangi gitu ya. Oh pelajaran baru aja. Maka istilahnya kalau orang Padang bilang ya, hafal kaji karena diulang katanya ya. Ngerti kan ya bahasa Minang? Ustazah apa? Kaji itu ilmu gitu ya, hafal Ustazah kaji. apa? Kalau orang Minang Ustazah kalau apa? misalnya ini kan berlaku untuk amarnya kan berlaku untuk yang kayak 3 huruf gitu ya sudah. Kayak uktub gitu-gitu. Terus kalau misalnya cuma 1 huruf kayak ain itu gimana sih? Nih, Nah, kan ya kan itu fi'il lafif. Tetap ya aja berarti nggak mabni. bisa. Enggak ada aturan sulasi. Dia berlaku untuk sulasi. Apakah dia mujarad atau mazid, berlaku. Apakah dia apa? Nah, cuma misalnya yang agak keluar itu seperti fi'il amar yang apa? Mudha'af gitu. Itu agak keluar dikit. Tapi kan udah diterangkan gitu. Ya, madda ya muddu mudda gitu ya. Asluhu umdud. Tetap mabni ala sukun. Cuma karena dia mudha'af kemudian sukunnya diganti dengan fathah gitu. Sama aja semua. Jadi dari kategori 1 sampai kategori
Apa itu yang kita pelajari? Sampai kategori berapa tadi? 7 gitu ya. Itu berlaku semuanya. Jadi tidak dihitung 3 huruf apa-apanya, tidak. 3 huruf itu mujarad. Kalau sudah 4 huruf bisa mujarad, bisa mazid kan gitu ya. Nah, bisa mazid biharfin, mazid biharfain, mazid bisa salah satu huruf. Pokoknya semuanya kena. Nih, apa? Fi'il amar mabni ala harfi ilatin kan gitu ya. Misalnya mabni ala hasfin nun. Mabni ala hasfin nun. Mabni ala hasfin nun, sama aja. Gitu ya. Nggak ada bedanya. Ina mabni ala sukun juga karena bitisalihi bi enggak. Kan ina ya-nya itu adalah ya lam fi'il itu. Ya ina. Ya-nya. Kalau diwazankan ilna kan gitu ya. Karena ya-nya itu adalah lam fi'il gitu. Memang menyala sukun gitu. Jadi pelajaran saraf di sini kita benar-benar bisa mempertanggungjawabkan huruf per huruf gitu ya. Harakat huruf per huruf gitu. Itulah saraf itu ya. Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya? Zuriko kok hilang? Nggak nanya lagi. Udah pergi ya? Zurikonya hilang ya. Keluar dia. Bosen gitu ya. Ada lagi? Ini baru jam 4. Akhirnya jam berapa? 4.20 ya? Ya, saja. Ya. Tadi karena ada waktu untuk latihan ya apa mau latihan sebentar sedikit biar adil ya, biar sama ya. Naam saja. Nih. Kita masuk tadrib 1, tadrib 2, tadrib 3 tadi ya. Saya sampai tadrib 3 tadi tapi tadrib 3-nya enggak semuanya yang dibahas gitu. Tadrib 1. Ini gampang, hanya menentukan mana yang fi'il mu'rab. Ya. Kalau ada punya pensil, Anda boleh di garis bawah. Yang mana mu'rab itu? Dari nomor 1. Nah, nomor 1 itu yarda mu'rab atau mabni? Yarda. Nah, udah bingung deh. Ini fi'ilnya fi'il mu'tal akhir. Mabni atau mu'rab? Ya fi'il mudhari. Mu'rab. Mu'rab udah pasti ya. Yang mabni itu kan hanya pakai non niswah gitu ya. Atau non taukid. Karumah, mabni atau mu'rab? Mabni. Iya. Kenapa? Fi'il madi. Iya. Iftah. Mabni atau mu'rab? Mabni. Kenapa? Fi'il amr. Iya. Yas'alu. Mu'rab. Yunaqishuna. Mu'rab. 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 Tufattishina. Ayo. Murab. Mu'rab. Mu'rab kan ini pakai yang mukhatabah itu ya. Yarqudani. Mu'rab. Mu'rab. Tata'allamani. Mu'rab. Mu'rab. Syawiru. Mu'rab. Mu'rab. Tusyahiduna. Mu'rab. Irmi. Mabni. Ihzafu.
Mabni. Mabni. Taqatta'a. Mabni. Kalau saya baca tuqatti'u. Mu'rab. Nah, ya gitu. Karena kalau lain harakatnya bisa beda ya jenisnya gitu ya. Imtana Mabni. mabni. Yata'allaqu. Mu'rab. Mu'rab. Tapi saya tambah ya latihannya di sini. Coba Anda i'rabkan. Yarda tadi mu'rab. Bagaimana Anda mengatakannya? Yarda. Fi'il mudhari' Marfu'un. marfu'un Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala Dhamatun muqaddaratun. muqaddaratun alal Alal alif. alif. Karuma gimana Anda mengatakan? Fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Iya. Iftah. Fi'il mabniun al fathi Hah? Ala sukun fi'lul amar. Iftah Mabni fi'il ala amar. sukun. Mabni Mabniun ala 'alal Mabniun ala sukun. Mabninya sukun. sebut dulu. Mabni Mabniun ala ala sukun. sukun. Yas'alu. Mudhari'un Fi'lun marfu'un. mudhari'un marfu'un. Wa Wa alamatu alamatu rafi'i raf'ihi dhammatun zahiratun. Iya. Yunaqishuna. Fi'il mudhari'. Nah, kok mikir juga. fi'il Fi'il yang mudhari' lima. marfu'un Nah. wa alamatu raf'ihi Iya. wawul jama'. Wow. Itu jamak muzakkar salim itu. Nun. Subutun. Sebutun. Ya, jangan dikacau dengan ini sering bingung mahasiswa. Apa bedanya mudarrisuna dengan yudarrisuna? Kan beda itu. Mudarrisun jamak muzakkar salim, marfuun bil waw. Yudarrisuna fi'il yang 5, marfuun bisubutin nun. Jangan keliru. Itu Anda suka terkecoh namanya di situ tuh ya. Nggak apa-apa. Salah itu kita pernah salah itu malah jadi pelajaran. Kalau ada yang ngingatin. Oh, jadi keingat terus. Dah, tufattishina. Gimana mengatakannya? Yang mudhari' ya sama aja. Sama-sama fi'il yang 5. Fi'il mudhari' marfu'un Binun. bisubutin nun. nun. Li'annahu minal af'alil khamsah. Yarqudani. Marfu'un. Marfu'un Mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi bi subutin nun. Iya, sama aja. Iya. Kan alif isnen. Tata'allamani, ya sama aja lagi ya. Boleh aja langsung yang singkat ya. Marfu'un bisubutin nun, itu kan ringkas gitu ya. Nusyawiru. Marfu'un kok mikir gitu. Ya bidhammah loh. Nusyawiru marfu'un bidhammah. Tusyahiduna sama dengan yunaqishuna. Marfu'un Disebut bisubutin Subutin nun. irmi il amar mabni ala ini ala Mabni 'ala Udhifa nun. ahad fi harful illah. ala Iya, mabni ala hasfi harfi illatin. Ihzafu. Fi'il amar. Mabni Mabni ala hudhifa nun. ala hadfi. Ya ala Mabni hadfi. ala hadfin. Nah, ini baru yang mabni ala hadfin nun.
Tuqatti'u. Kalau saya baca tuqatti'u, kalau saya Mu'rab. baca Bidhamah. tuqatti'u fi'il mudhari' marfu'un bid dhammah. Ya. Kalau taqatta'a apa? Kalau saya baca Fi'il taqatta'a, madin. Mabni. fi'il Mabni madhi al mabni Alal alal fathi. 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 Taqatta' bisa aja nih saya baca begitu misalnya apa? Saya Amar. sukunkan. Fi'il amar mabni alas sukun. Ya. Sukun. Tergantung tentu tergantung uslub ya, tergantung kalimatnya. Nah, itu juga imtana sama ya. Fi'il madhi mabni alal fathi. Kalau dibaca imtani', oh, tentu mabni alas sukun. Fi'il amar mabni alas sukun. Ya ta'allaqu. Kalau ini nggak ada pilihan ya. Pasti hanya ya ta'allaqu. Fi'il mudhari' mabni alal alat dhammi. Nah, cuma tadi kan perintahnya hanya yang kamu cari itu hanya fi'il mu'rab, berarti yang mabninya dicoret gitu ya, atau yang mu'rabnya kamu garis bawahi gitu. Ini beda dengan nomor 2, itu sebetulnya kebalikan aja. Kalau ini yang dicari fi'il mabni aja. Sekarang benar-benar yang mabni aja yang mana ini? Kita jangan disebut yang mu'rab. Apa? Yang mabni saja. Ya. Kok bingung? Dabbaro. Ya. Mabni ala apa? Mabni al-fathi. Ya, li'annahu fil mudhari'. Ya. Kemudian Qoroba. karuba. Qoroba. Ya, apalagi? Ba. Nomor 3 itu mabni apa enggak? Mabni Mabni ala apa? Mabni. al sukun. Itu fi'il apa? Udori. Madi. Fi'il madi. Ikisil. Ini amar tahu. Fi'il amrin. Amr. Fi'il Ya. amr. Dah, nomor 4 itu mu'rab atau mabni? Murab. Hati-hati. Tasdidnya di atas nun loh. Mabni. Mabni ala apa? Nentau. Kit. Bukan. Iya. Mabni alal fathi. Jadi gimana bacanya itu? Tuhawilanna. Tawilan. Tuhawilanna. Iya. Nomor selanjutnya itu mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni ala Hazfin nun. Nggak ada mabni ala hasbin nun. Yang ada mansub ala hasbin nun. Mabni ala fathi. Mabni ala fathi ini kan fi'il madhi ketemu alif isnen takabbara. Selanjutnya apa ini? Ibahatu. Bahasu. Amr. Iya, Wal jadi apa? amrin mabniun Mabni ala apa mu'rab? dhammi. Mabni ala apa? Mabni. Hazfin nun. Ala hasbin nun. nun. Iya. Nah, selanjutnya mabni atau mu'rab? Bacanya gimana itu? Udhukuri. Iya, Udhukuri. ulkuri. Jadi apa? Mabni. Mabni Mabni ala ala Hazfin hadfin nun. nun. hasbin nun. Selanjutnya mabni atau mu'rab? Murab. Mu'rab ya. Marfu'un bidhammah muqaddarah 'alal waw itu ya. Ta'fu ya. Ya itu dicoret yang di soal ini itu enggak masuk ya. Nomor selanjutnya itu mabni atau mu'rab? Murab. Murab. Mu'rab ya. Enggak, jadi enggak masuk ya. Selanjutnya
Mu'rab. Rob. Mu'rab juga. Jadi nggak masuk ya dalam soal ini. Selanjutnya, Mabni. mabni ala apa? Istaqarta. Eh, Mabni ala sukun. mana ada mabni ala sukun ya? Mabni ala Ala Alifu. hadfi nun, ala hadfi nun. La 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 la. Tafakarti Ayo, apa kan itu saya. bacanya yang Aduh, nggak benar? banget ini ya Allah. istaqarta. Ihtaqarota. Mabni ala fathi. Nggak ada itu. Ihtakarta. Nggak ada itu mabni ala sukun. Ya. Selanjutnya. Apa bacanya itu? Mu'rab. Hah? Sobarna. Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni Mabni ala. ala sukun. Iya. Terus. Mabni atau mu'rab? Mabni ala sukun. Tafakarti. Mabni ala sukun. Fi'il madhi ya. Bertemu tak mutaharrikat. Selanjutnya. Murab. Selanjutnya. Mabni ala fathi. Ya, kalau dibaca. Ini apa bacanya? Tatakas taro. Itu Mu'rab. pasti fi'il mudhari itu tatakasaro. Tatakasar. Kalau dia madi tanya Ma- satu, takasaro. Itu baru madi namanya. Hati-hati. Ya. Anda benar-benar dibutuhkan kehati-hatian ya. Nah, sekarang ini saya nggak ambil semua ini. Nanti Anda lanjutkan di rumah gitu. Di rumah lagi emang Anda di rumah. Dilanjutkan setelah belajar, terserah Anda belajar sendiri dengan belajar individu. Ghayyir af'al al-mabniyah bainal qausain ilal af'alil mu'rabah ma'a taghyir dhamir. Ubahlah fi'il mabni yang ada dalam kurung dengan fi'il mu'rab dengan merubah dhamir. Ya, tentu harus diubah dhamirnya. Contohnya antunna tatbakhna. Ini fi'il madhi mudhari' mabni ala sukun ya. Antunna tatbakhna al-at'imata. Menjadi antum tatbakhuna. Ini jadi mu'rab dia. Karena kita mengganti antum. Bisa nggak yang lain? Bisa. Anda boleh buat aja yang penting benar. Bisa. Anta. Mu'rab apa mabni dia kalau kita ini. Anta apa fi'ilnya? Ayo. Kalau anta kita pakai dhamirnya ininya apa jadinya? Tatbahu al-atimata. Tatbahu. Mu'rab atau mabni? Rob. Iya. Ini kan tadi dari mabni ke Mu'rab. mu'rab. Benar nggak itu jawabnya kalau anta tatbahu? Benar. Ya. Pakai anti. Ayo. Benar. Ya. Tatbahin. Mu'rab juga. Anti tatbahina mu'rab gitu. Huma. Yatbahani mu'rab. Ya. Antuma. Tatbahani mu'rab. Jadi boleh pilih salah satu. Nah, jadi ini jawabnya tergantung Anda menjawab asal benar gitu ya. Ya. Ini al-khadimatu. Ini nomor 1. Yaknusnal balak. Para pembantu itu nyapu lantai. Yaknusna mabni. Nah, ubah menjadi mu'rab ya. Apa? Berarti mubtada'nya yang kita ubah gitu. Apa? Nah, bisa pilihannya juga banyak. Wa bisa huwa yaknusu gitu ya. Anta taknusu. Ana aknusu. Macam-macam itu. Ya.
Jadi jawabannya banyak pilihan, yang penting jadi di sini jawabannya satu saja tidak. Ini bisa beberapa kemungkinan. Ya, saya tambah satu lagi. At-thalibatu yajtahidna fit ta'allum. Itu dia mabni. Ya fi'il mabni itu kan cuma sedikit yang pakai nun niswah. Selain nun niswah, dia mu'rab kan gitu. Iya. Sudah? Intahal waktu 19 ya. Tanggung ya. Kalau kelas tadi bisa sampai ke unit 9 tadi ya. Di sini uraiannya panjang, agak lebih luas ya. Nggak tahu ya. Di sini lama saya neranginnya ya. Benar ya, kita sampai jam berapa? Jam 4.20 ya, bukan 40 kan? Benar ya? Saja sampai Saya 20. suka. Iya, tinggal 1 menit tanggung. Iya. Saya rasa cukup. Ada pertanyaan? Nah, udah 8 Ibu ya, udah ajari. Ya, tinggal 2 lagi. Ya. Tinggal 2 lagi, unit 9 dan unit 10. Gak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya Anda udah paham semuanya ya. Yang susah itu ninggalin di kepala gitu ya. Setia di kepala itu yang susah. Paham udah paham. Cuma kalau ditanya bisa langsung dijawab nggak? Ah itu kadang lama mikir. Padahal yang namanya bahasa kan harus spontan gitu. Refleks gitu ya. Tinggal dikit ya, udah pada keluar semua ya. Nah, tatim darsana hadzal yaum bihamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustazah. Ustazah. Ya, sama-sama. Udah hari.